Aduh, panas banget deh. Ini sinyalnya jelek banget. Aduh, ini lagi. Udahan dong. Ih, malu diliatin tahu. Hai, jadi hari ini kita day one program dari sekolah dan sekarang kita lagi ada di desa Sukamaju. Dan aku udah gigit banyak nyamuk, lihat nih bentol. Selamat datang, saya Karsono, kepala desa di sini. Semoga kedatangan kalian membawa hal baik dan tidak menimbulkan keributan. Benar Bu, kedatangan kami di sini untuk belajar dan malah mudah-mudahan dapat membawa banyak manfaat ke orang-orang sekitar. Wes lah, mari ikuti saya. Oke. Jadi gini Bu, saya akan memperkenalkan platform belajar kami yang isinya tuh video sama ringkasan materi yang dapat diakses secara offline. Nah, harapannya itu anak-anak sekitar sini tuh bisa makin semangat gitu belajarnya, walaupun di luar jam sekolah. Teknologi ya? Saya dengar anak zaman sekarang malah kecanduan main ponsel terus daripada belajar. Saya nggak mau ya anak-anak di desa saya malah sibuk main ponsel. Ya saya ngerti kok kalau tidak bukan Sono. Tapi platform ini benar-benar dirancang agar anak-anak tuh bisa mengakses platformnya secara terkontrol gitu. Jadi gak ada koneksi internet juga, masih bisa dipakai platformnya Bu. Kalau memang begitu, saya kasih kesempatan. Tapi ingat ya, saya nggak mau anak-anak di desa ini jadi kecanduan ponsel kayak di luar sana. Ya, Bu. Ini teh Miss Michelle ya? Iya, Bu Tuti ya? Betul, saya Bu Tuti. Saya guru SMA di sini. Saya yang akan membantu kalian semua di sini untuk mempersiapkan perlengkapan maupun kebutuhan yang kalian butuhkan di desa kami. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Ini siapa? Yang ini pertama namanya Aling, siswi kami. Yang kedua namanya Lintang. Yang ketiga namanya Rahma. Oh begitu. Sama kenal ya anak-anak ya. Di sini ada Olive, terus ada Sarah, sama yang terakhir sebelah sana itu Cindy. Hai. Kota ini terus pisan. Hari ini benar. Enggak, ya Gue Rahma. Oke guys, menurut gue ya, mending kita pakai sistemnya itu poin sama leaderboard aja gimana. Jadi mereka tuh bisa termotivasi, terus belajar jadi nggak bosenin deh, ya nggak? Boleh juga sih ide lu, tapi harus tetap bisa dipakai sama internet kan? Iya, di sini internet emang kadang suka hilang gitu sih. Tapi kami udah biasa belajar offline kok. Cuma kalau soal teknologi dan coding, kami masih belajar banget. Ling, kok kita kayak nggak dianggap gitu ya, nggak pernah didengerin gitu. Maksudnya mereka teh sibuk sendiri mulu. Jangan gitu Rahma, barangkali kitanya aja yang kurang ngerti, makanya mereka mau ngajarin kita. Iya sih, benar juga. Tapi harusnya kan mereka juga ngehargain gak sih? Lagi pula, ini kan tempat belajar kita. Kok mereka sih yang berkuasa? Ya juga sih Mak. Woi, kok yang di situ malah ngobrol sih, malah nggak ikut kerja? Maksud kamu apa? Kita juga tuh mikir kok dari tadi. Kalian aja yang sombong, gak mau dengerin kita. Apaan sih? Lu tuh ribet tau gak? Kita tuh di sini buat bantu program ini biar bisa maju. Kalau kalian sensian terus kayak gini, kapan bisa majunya? Sensian, kalian aja dari nggak sampai pintar tau gak? Gak pernah dengar ide kita. Apaan sih? Lagian ya, gak mungkin kita nungguin ide kalian yang belum jelas. Kita tuh di sini tuh kerja pakai waktu sama tenaga tau gak? Ya gak mungkin kita nungguin kalian yang lelet. Nah itu, dari kemarin Sarah ngomongnya juga udah lembut kok. Kalian aja yang sampai sombong. Lagian bener kata dia, kalian tuh lelet, gak bisa ikut kerja kayak kita. Udah dong kalian. Kalau kalian bantu begini terus, gimana mau selesai programnya? Sama dia, gak butuh.
kok chat itu sih? Gue cuman kepikiran omongan gue sama Lintang kemarin. Kayaknya omongan gue udah keterlaluan. Harusnya gue tuh gak diem aja. Dia bener, Olive. Gue terlalu sombong dan terlalu meremehkan mereka. Mereka hidupnya udah susah, fasilitas minim, tapi semangatnya luar biasa. Gue kayak pengen minta maaf gitu deh. Tapi Gak. Kayaknya gue emang harus minta maaf deh. Akhirnya lo sadar juga, Sar. Justru itu bagus. Kita bakal temenin kok kamu minta maaf ke Lintang. Tapi dia mau maafin gue gak ya setelah kata-kata gue semalam? Kita gak bakal tahu kalau kita gak nyoba tau. Ya kan, Sin? Iya, udah sana minta maaf. Sin, kita tuh satu tim. Ini tuh tanggung jawab kita bareng-bareng, bukan sendiri-sendiri. Gue gak mau ikut, males woy. Kenapa? Sih ikutlah. Ini kamu juga kemarin udah marah-marah. Udah. Pagi nih, cantik-cantik begini mau kemana? Rajin amat. Lagi Bu, mau ke sekolah Ibu. Ya ampun, kalian pasti anak-anak dari kota itu ya. Masya Allah, cantik-cantik sekali. Gitu-gitu rajin lagi. Guys, kalian tuh ngerasa gak sih? Di sini sama di kota tuh beda banget. Kalau di kota tuh orang-orang kayak sibuk sendiri, main ponsel, bahkan tetangga lewat aja nggak nyapa. Kalau di sini tuh kayak ramah banget. Bener banget. Di sini tuh lebih terasa gitu loh kekeluargaannya. Kayak orang-orangnya lebih hangat, lebih harmonis. Pokoknya gue jadi ngerasa hangat gitu loh. Bener weh, gue juga kaget banget deh. Padahal kita kan orang asing ya. Tapi kok bisa sih mereka baik banget? Itu dia. Kayaknya ya, mereka tuh emang kekurangan materi, tapi hati mereka tuh jauh lebih kaya. Jadi mereka pasti ramah banget di sini. Dan gue jadi kayak ngerasa hangat gitu loh sama. Itu Lintang. Kalian ngapain di sini? Mau ngehina lagi? Enggak, Lintang. Sama sekali enggak kok. Gue cuma minta maaf sama lo. Gue tahu gue udah ngomong yang keterlaluan. Gue udah ngehina lo, Rahma, sama anak-anak desa lainnya. Gue tahu gue sombong dan gue salah besar. Gue minta maaf. Tin, tahu nggak? Dia itu kemarin nggak tidur tahu semalaman. Dia itu benar-benar sadar kalau dia tuh banyak salah. Lalu kemarin, ya, gue juga mau minta maaf. Soalnya kemarin kata-kata gue pasti udah bikin kalian gak enak kan. Aku juga minta maaf ya. Kemarin aku terlalu emosi. Tapi kata-katamu semalam sakit banget loh, Sal. Ya, gue tahu. Dan gue pantas dapat itu. Tapi please, tolong maafin gue ya. Ada yang mau nemuin juga tuh. Dia masih agak kesal. Rahma, Ngapain sih? Mau ngatain gue lelet lagi? enggak Rahma. Gue cuma minta maaf sama lo. Gue tahu lo kemarin cuma emosi dan itu wajar. Rahma, tenang aja kok. Salah udah sadar. Dia datang khusus untuk minta maaf. Aku minta maaf juga ya Sarah. Aku terlalu emosian. Soalnya kemarin kata-kata kamu bikin aku kesel. Ya, sorry ya. Gue tahu dan gue pantas dapat itu. Makanya gue datang ke sini buat gue minta maaf sama lo. Gue minta maaf. Jadi kita baikan. Udah ya, besok-besok jangan berantem lagi dah. Jadi sekarang kalian bisa belajar tanpa harus ke kota atau nunggu sinyal yang bagus. Dan ada juga game latihannya. Seru kan? Seru!
Duh, ibu-ibu, saya nggak suka deh ngelihat anak-anak yang sekarang. Semenjak ada program dari kota tuh ya, mereka jadi asik main tab aja terus. Iya loh, saya juga tadi lihat di balai desa, anak-anak itu pada duduk bareng, mana megang tablet semua lagi. Nggak ada tuh yang nyapa. Saya datang aja dicuekin. Kata saya nih Maya, gara-gara anak kota itu, anak-anak kita jadi lupa caranya sopan santun. Makanya ya ibu-ibu, dari awal tuh saya udah nggak setuju mereka si orang-orang kota itu datang ke sini bawa program-program gak jelas. Baru ngajarin sekali 2 kali aja udah ngerasa yang paling pintar. Kira kita bodoh apa ya? Bu Tuti, sekarang gini deh ya, ibu kan guru nih di sini. Coba deh, masa ibu mau sih setuju terus sama program itu? Coba dipikir-pikir lagi, jangan asal terima. Ibu-ibu, saya paham kekhawatiran ibu-ibu di sini. Tapi justru anak-anak dari kota dengan niat baik datang ke sini untuk membantu anak-anak kita di sini. Ibu kan juga tahu di sini internet kita sangat terbatas. Iya sih, Bu Tuti bener. Cuma lihat anak-anak sekarang malah asik main tablet. Kalau begini terus, kapan mereka mau main sama temennya, belajar bareng, juga bantu orang tua? Saya ngerti kok ibu, wajar kalian semua di sini khawatir. Tapi yang saya lihat justru berbeda. Anak-anak di sini malah lebih semangat belajar ibu-ibu. Mereka mau menggunakan tab untuk belajar, bukan cuman bermain. Duh, yaudahlah, saya ikuti. Tapi dengar ya Bu Tuti, tolong jaga anak-anak desa. Jangan sampai mereka lupa cara hidup di desa. Saya cuma pengen mereka tuh ngerti yang namanya tata krama, sopan santun, paham tanah mereka lahir di mana, Bu. Ya, saya sih tetap nggak srek ya. Ya udah deh, terserah. Saya juga capek ngomel-ngomel. Terserah aja. Ya semoga aja sih nggak ada kejadian hal yang aneh-aneh ya. Udah yuk, saya pulang dulu. Liv, kok ini nggak bisa nyala ya? Kenapa ya? Maksud lo gimana sih? Ini nggak bisa nyala. Kenapa deh? Astaga, kok bisa yang kayak gini sih? Kemarin kan nggak kenapa-napa. Coba lihat. Loh, aplikasinya nge-freeze. Terus nge-crash. Udah. Ini ngebug banget. Ini tinggal beberapa hari lagi loh. Siapa yang terakhir megang? Lu kan kemarin yang terakhir dia. Iya sih, kemarin aku sempat buka, tapi cuma lihat tampilan doang. Aku nggak ngubah apa-apa, sumpah. Tapi tetap aja, lo yang terakhir megang kan? Iya, jangan lo yang ngerusakin terus pura-pura bingung sekarang. Bukan gitu, aku bener-bener gak ngubah apa-apa, sumpah. Aku cuma ngeliat tampilannya doang. Iya, nggak mungkin Lintang. Ya terus siapa? Kalau bukan dia, elu. Kok jadi aku? Terus lo? Kok aku sih? Kamu kenapa sih suka nyudutin kita terus? Kan mentang-mentang kalau kita beda nih daripada sama kamu, kan bisa aja kayak si Sarah atau nggak si Olive atau nggak kamu sendiri. Kita, ya nggak mungkin kita lah. Buat apa coba? Yang ada kita makin lama di sini. Bener, kita nggak mungkin lakuin ini pasti kalian bertiga. Orang bukan kita. Udah jangan marah-marah terus. Mending kita fokus ke perbaikin bug ini. Udah nggak tahu mas. Sin, udah. Mending kita beresin masalah ini besok aja. Sekarang sebenarnya nggak butuh ngomong. Mungkin aja udah pihak ketiga. Mungkin gara-gara kalian suka sombong sih. Jadi orang itu kesal. Iya, bisa jadi itu ada pihak ketiga. Kamu ngomongnya apa? Tahu. Mungkin mereka nggak suka sama kalian. Iya, Atau nggak suka sama program Kamu ini. masalah sombong mulu. Udah. Gue mulu. Ya udah. Terus gimana? Ayo udah. Kita beresin ininya besok aja. Udah, yuk. Diginin kepala dulu ya, teman-teman. Ya udah deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkumpul untuk merayakan hari bersejarah bagi Desa Sukamaju. Karya ini tidak akan lahir jika tidak adanya kreativitas yang ditumpahkan, tekad kebersamaan yang dicurahkan kepada anak-anak di persilatan. Pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa kita. Teknologi digunakan untuk meletakkan akses pendidikan. Tak peduli kita dari manapun atau kita tinggal dari pelosok manapun,
ini bukan cuma soal akses pendidikan, tetapi ini tentang akses kesempatan yang sama untuk kesempatan anak-anak semua. Aplikasi Tab Pintar Desa yang kami kembangin ini mungkin memang kayak kecil, akan tetapi kami berharap banget ini tuh bisa jadi jembatan. Jembatan apa? Jembatan untuk teman-teman di jendela dunia yang baru tanpa terhalang sinyal maupun jarak. Awalnya kami kira proyek ini akan sedikit merepotkan, tapi ternyata di sini kami belajar bahwa kebersamaan akan jauh lebih berharga daripada kenyamanan pribadi kami. Saya belajar bahwa iri hati justru hanya akan menghambat kita dalam meraih kemajuan. Melalui proyek ini, kami mengajak semua pihak untuk terus mendukung inovasi pendidikan agar semua anak di Indonesia, dari desa maupun dari kota, dapat merasakan kesempatan yang sama dalam belajar maupun berkembang, karena potensi itu ada di mana-mana. Untuk masa depan bangsa yang lebih baik, Ayo kita majukan pendidikan bersama.